Untuk pemilihan pemain keturunan kami serahkan sepenuhnya kepada pelatih, kata Nor Azman. Halo guys, jumpa lagi guys. Kali ini guys kita akan mereaksi satu video miliknya Puncak Klasemen ya. Video ini direkomendasikan oleh abang kita ya, cuman namanya nggak kelihatan ini guys. User KF9Teki ya. Terima kasih bang ya. Ada salah satu orang Malaysia berkomentar seperti ini guys. Sekarang tim bola sepak kalian bukan Konoha katanya guys, tapi Hindia Belanda ya. Kalau original Konoha, AFF level Asia Tenggara pun tak pernah juara katanya guys. Ini komentar orang Malaysia yang apa ya, yang terkena penyakit waham ya. Ini seperti ini, betul kata Bang Winwanur ya, orang-orang Malaysia ini kan memang rata-rata semua ya, mayoritas itu memang terkena penyakit waham ya. Ini kan lucu, padahal mereka itu saat ajang Piala Asia 2023 itu ada 14 orang pemain keturunan. Beritanya saya dapat dari suara.com. Sebelumnya Malaysia telah mengandalkan kehadiran 14 pemain naturalisasi dan keturunan dalam skuad Piala Asia 2023. Meskipun dengan keberagaman tersebut, Malaysia masih belum mampu melangkah dari fase penyisihan grup E. Ngata-ngatain kita, ngejek kita, iya kan, banyak pemain keturunan. Bahkan disebut kita Hindia Belanda, sedangkan mereka pun pemain keturunan itu sampai 14 orang. Tetapi apa yang bisa diperbuat pemain keturunan mereka? Gak ada. Apa hasilnya? Gak ada kan? Semua gagal total. Bahkan kabarnya sekarang lagi mereka sedang mengincar 12 pemain naturalisasi di Eropa sana yang bermain di Liga Eropa. Tetapi apa yang didapat? Banyak di antara mereka itu menolak semuanya. Jadi guys ya, tidak usah berlama-lama guys, langsung saja kita tonton videonya. Namun guys, jangan lupa ya, nanti kunjungi channel Puncak Klasemen, linknya saya taruh di deskripsi ya. Oke, langsung kita tonton videonya. Timnas Malaysia harus mengalami nasib suram usai gagal di semua ajang besar. Kim Pan-gon selaku pelatih enggan mengibarkan bendera putih untuk memberikan prestasi bagi Harimau Malaya. Salah satunya dengan mengikuti cara Indonesia dengan menaturalisasi pemain keturunan Eropa. Sayangnya, cara ini harus mengalami kegagalan usai ditolak oleh pemain keturunannya sendiri. Selain itu, ada juga pemain yang membantah memiliki garis keturunan negeri jiran. Bagaimanakah gagalnya Timnas Malaysia mengikuti cara Indonesia menaturalisasi pemain keturunan? Sibuk sendiri mengejar prestasi Indonesia. Performa Timnas Malaysia mengalami pemerosotan yang cukup drastis. Skuad Harimau Malaya dipastikan gagal lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Anak asuh Kim Pan-gon hanya bisa menempati peringkat ketiga grup D. Sebenarnya punggawa Harimau Malaya sudah berjuang sekuat tenaga demi bisa lolos ke ronde ketiga. Timnas Malaysia mampu meraih kemenangan meyakinkan atas Taiwan dengan skor 3-1. Namun skuad negeri jiran mengubur impian lolos usai Kirgistan menahan imbang Oman. Hasil imbang tersebut membuat Timnas Oman dan Kirgistan berhak lolos ke ronde ketiga. Sementara Malaysia finish di peringkat ketiga dengan mengoleksi 10 angka saja. Kegagalan ini sempat membuat Kim Pan-gon hampir kehilangan pekerjaannya. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM berpikir akan memecat sang pelatih karena kegagalan. Namun FAM tetap mempertahankan Kim Pan-gon dan tetap percaya dengan sang pelatih. Pelatih Korea Selatan ini optimis dirinya bisa membawa kebangkitan untuk skuad Harimau Malaya. Saya selalu berusaha di sini, tetapi dari waktu ke waktu saya lelah, sangat lelah. Saya mengatakan saya akan tetap di sini.
Target saya berikutnya adalah membawa Malaysia lolos ke Piala Asia 2027. Kim Pan-gon juga sombong Kalau bukan lolos kepalang ya. meskipun Malaysia gagal lolos ke ronde ketiga. Sang pelatih menyinggung kiprah hebat Harimau Malaya yang pernah membantai Papua Nugini 10-0. Menurut Kim Pan-gon, kemenangan besar Sampai Malaysia bilo-bilo itu, bisa guys, saja bakal diingat. terulang di masa depan. Jadi bukan tidak mungkin momen itu akan kembali terulang. Saya yakin dengan kiprah timnas Malaysia. Walau begitu, media Malaysia juga menyoroti kenaikan ranking timnas Malaysia. Pasalnya, skuad Harimau Malaya mengalami kenaikan peringkat usai jeda internasional pada bulan Juni lalu. Pasukan negeri jiran saat ini semakin dekat dengan skuad Garuda di urutan ranking FIFA. Diketahui ranking FIFA Malaysia berada di urutan ke-135 dunia. Hanya berada satu tingkat di bawah peringkat pasukan Merah Putih yang menduduki 134 dunia. Media makan bola langsung membanggakan jarak tipis antara Indonesia dan Malaysia. Mereka menilai skuad Harimau Malaya ingin terus mengejar Indonesia. Iya, Indonesia kini menjadi kejar lah tim kalau terbaik bisa. ketiga di Asia Tenggara dengan menempati peringkat 134 dunia. Disusul Harimau Malaya di belakangnya. Malaysia hanya terpaut satu tangga untuk terus mengejar grup 120 terbaik dunia. Tulis Makan Bola. Peringkat ini dinilai akan semakin mengalami lonjakan dalam beberapa waktu ke depan. Pasalnya, pasukan kuning hitam akan menghadapi tim Timur Tengah di Piala Merdeka 2024. Mulai dari Libanon, Tajikistan, hingga ketambahan Filipina yang berasal dari Asia Tenggara. Kalau bisa Apabila menang. menyapu bersih kemenangan, peringkat Malaysia akan semakin melonjak. Yakin menang. Berambisi mengikuti naturalisasi Indonesia. Timnas Malaysia bersungguh-sungguh untuk memperbaiki kualitas skuadnya. Kim Pan-gon selaku pelatih terang-terangan ingin mengikuti cara Indonesia menaturalisasi pemain keturunan. Upaya lain mungkin kita bisa mencontoh Dengar cara tuh, pelatih Indonesia yang terbang ke Eropa untuk mencari pemain campuran atau keturunan, kata Kim Pan-gon. FAM juga memberikan keleluasaan kepada Kim Pan-gon untuk mencari pemain keturunan yang bermain di Eropa. Datuk Nor Azman Abdul Rahman selaku Sekretaris Jenderal FAM memastikan hal itu. Untuk pemilihan pemain keturunan kami serahkan sepenuhnya kepada pelatih, kata Nor Azman. Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Malaysia nggak langsung menerima tawaran dari Kim Pan-gon itu. FAM sempat menolak proyek naturalisasi seperti yang dilakukan Indonesia. Datuk Haji Hamidin Moh Amin selaku Ketua Umum FAM menilai Malaysia nggak bisa ikuti cara Indonesia. Kita tidak bisa semua yang dilakukan Indonesia dilakukan di Malaysia. Kita dengan Indonesia memiliki cara yang berbeda, kata Moh Amin. Saat itu, Malaysia lebih memilih menaturalisasi pemain asing yang bermain di liga lokal. Sayang, langkah ini gagal memberikan prestasi bagi skuad Harimau Malaya. Keputusan tersebut sempat membuat banyak fans kesal dengan Federasi Malaysia. Pasalnya, skuad Harimau Malaya memiliki pemain keturunan yang tersebar di benua Eropa. Beberapa nama memiliki prospek yang bagus untuk dinaturalisasi timnas Malaysia. Naim Garcia menjadi pemain keturunan pertama yang dilirik kehebatannya oleh Harimau Malaya. Garcia memiliki garis keturunan Malaysia dari neneknya yang merupakan orang Sabah. Sayap kanan kelahiran Madrid ini Orang merupakan Sabah pemain ternyata, guys, kolesan Dayak, Akademi ya. Real Madrid. Sang pemain sempat dipinjamkan ke Barcelona B di setengah musim lalu. Dirinya mampu mencetak 4 gol di dalam 16 pertandingan bersama Barcelona B. Selain Garcia, Luke Planch juga dikaitkan dengan proyek naturalisasi timnas Malaysia. Pasalnya, Planch diduga memiliki garis keturunan Malaysia dari sang nenek yang berasal dari Kelantan. Kemudian masih ada beberapa nama lain yang punya karir gemilang di sepak bola Eropa. Sebut saja ada Tom Ince, Josh Brownhill, hingga Daniel Adsedat. Josh Brownhill jadi salah satu pemain yang diharapkan oleh para penggemar Malaysia. Pasalnya, sang pemain punya karir yang bagus bersama Burnley di Premier League Banyak musim juga lalu. ada kalian mengharap pemain Gagal naturalisasi mengejar pemain kan. keturunan. Ini satu komentar dari banyak bacotnya gitu tuh. Sayangnya, proyek naturalisasi Malaysia harus mengalami jalan buntu. Pasukan hitam kuning mengalami penolakan mentah-mentah dari pemain yang ingin dinaturalisasi. Banyak para pemain yang menepis dugaan dirinya memiliki garis keturunan Malaysia. Para pemain keturunan itu seolah-olah enggan membela skuad Harimau Malaya.
Skuad Harimau Malaya ditolak mentah-mentah oleh Jamies Davies. Pemain KV Kontrik FC ini menjadi bidikan Malaysia setelah dikabarkan memiliki garis keturunan Malaysia dari ibu dan kakeknya. Namun, pemain 23 tahun itu bilang dirinya nggak memiliki keturunan Malaysia. Datuk Hamidin Moh Amin selaku Presiden FAM ikut mengklarifikasi persoalan sang pemain. Dirinya menyatakan jika rumor soal Davies memiliki garis keturunan Malaysia hanyalah hoaks. Dia mungkin tidak berdarah Malaysia, hanya ada di laman media sosial yang berkata dia memiliki hubungan darah. Banyak informasi yang palsu, kata Hamidin. Saking kepinginnya banyak pemain naturalisasi kan, seperti itu. Malaya. Sebelumnya ada nama-nama seperti Ferdy Drift dan Ethan Wedley. Ferdy Drift gagal untuk berseragam timnas Malaysia setelah dirinya memberikan harapan palsu. Penyerang 26 tahun ini nggak menghiraukan panggilan dari FAM. Padahal Drift sudah menyatakan siap untuk memperkuat pasukan hitam kuning. Ethan Wedley juga menolak timnas Malaysia secara mentah-mentah. Pemain Manchester United U18 ini menilai dirinya nggak memiliki darah Malaysia sama sekali. Dirinya bahkan berani membantah tudingan jika sang nenek berasal dari Selangor. Dengan kekacauan proyek naturalisasi Malaysia, akankah skuad Harimau Malaya bakal semakin ketinggalan dari timnas Indonesia? Ngata-ngatain kita banyak pemain keturunan, padahal sebelumnya pemain keturunan mereka itu ada 14 orang. Dan sekarang ingin lagi meniru Indonesia mencari pemain keturunan yang berkiprah di Liga Eropa. Ngata-ngatain Indonesia, tapi semua yang ada di Indonesia ditiru-tiru. Ini orang-orang Malaysia ini ngata-ngatain kita mengidolakan negara bekas penjajah. Mereka sampai sekarang, sampai detik ini, Inggris masih dipuja-puja. Ngata-ngatain kita gitu loh, ngejek kita, padahal mereka nggak koreksi diri mereka seperti apa. Ini kan kocak bener emang orang-orang Malaysia ini. Kejengkel, tapi ketawain aja guys, biar nggak cepat tua kita. Jadi kalau menurut teman-teman gimana nih? Kasih komentar ya. Dan sampai di sini dulu teman-teman videonya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya ya. Terima kasih. Tetap semangat. Salam sukses buat kita semua.